Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kembali kita bertemu di MTSA Channel dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang yang dulu dekat dengan guru kita, Syekh Rizal Izam semasa hidup beliau. Jadi tema kita hari ini berkenaan dengan kenangan indah bersama guru kita Syekh Rizal Izam. Mudah-mudahan perbincangan ini yang singkat ini insya Allah banyak manfaat untuk kita sebagai muhasabah diri kita, mengingat-ingat yang lalu. Ya, mungkin ini salah satu yang akan membangkitkan kita, cinta kita, makin cinta kepada seorang alim ulama, pada guru kita. Insya Allah para jemaah sekalian, banyak manfaat kita bertemu dengan Ustadz Muhammad Tamrin Rusdi. Beliau ini termasuk orang yang dulu sangat dekat dengan guru kita Syekh Rizal Izam. Jadi beliau sudah melanglang buana, coba orang-orang yang lama, ya, yang bersama guru kita sampai guru kita meninggal dan sampai sekarang. Beliau aktif di majelis taklim, majelis zikir, ya, majelis maulid, semua yang dulu peninggalan dari guru kita Syekh Rizal Izam. Jadi nggak berpanjang lebar, kita berkenalan langsung pada beliau, memperkenalkan diri, ya, beliau, nama beliau, keluarga beliau, tinggal di mana. Yang awal saya akan langsung antum uraikan bagaimana awal pertama antum datang ke menemui guru kita Syekh Rizal Izam. Pada Ustaz Tamrin, Fadol Ustaz Tamrin, ya Tabi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi bin Syekh Rizal Izam yang telah berkenan mengajak kami untuk bercerita kisah tentang selama kebersamaan dengan guru mulia Allahumma yarham Syekh Rizal Izam semasa beliau hidup. Salawat dan salam tentu kita mohonkan kepada Allah agar selalu dan senantiasa tercurah pada junjungan kita, kekasih Allah manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami dapat mengenal Allahumma yarham Syekh Rizal Izam ini pada saat ana seringkali meminta amalan, bacaan doa kepada kakek atau yai ana, ayah dari ibu ana. Jadi namanya Kiai Haji Muhammad Saleh Siddiq. Beliau sahib dekat daripada Allahumma yarham Syekh Rizal Izam, guru mulia kita. Jadi ana minta, banyak sekali yang ana sering ganggu kepada Yai ana Haji Kiai Haji Muhammad Saleh Siddiq itu, meminta pelajaran-pelajaran, sehingga beliau menyarankan atau memfatwakan kepada saya supaya saya mencari guru yang bernama Kiai Haji Abdullah Jawawi pada saat itu. Terus karena saya belum kenal dan belum tahu
Karena saya memang awam, belum dekat dengan para alim ulama, para orang-orang soleh. Jadi agak sedikit kekurangan pengetahuan tentang siapa ulama yang disebut oleh kakek anak itu, yaya anak itu. Dengan berjalannya waktu, yaya anak, kakek anak ini wafat. Jadi beliau wafat, anak jadi terkenang dengan pesan-pesan daripada kakek anak atau yaya anak itu. Beliau minta saya belajar dengan Kiai Haji Abdullah Jawi. Jadi anak minta dengan mamang anak Kiai Haji Saleh Siddiq untuk waktu acara nigo hari itu minta penceramahnya. Itu minta mencarikan Kiai Haji Abdullah Jawi. Pendek cerita, pas nigo hadirlah Kiai Jawawi. Hadirnya Kiai Jawawi, situ anak baru tahu, oh ini yang dipesan oleh yai anak yang bernama Kiai Haji Abdullah Jawawi. Anak benar-benar kagum pertama kali mendengar beliau tausiah menyampaikan hikmah musibah daripada temannya sendiri, sohibnya sendiri, sama-sama belajar dengan Kiai Umar Lorong Kemas, Malim Umar yang lebih kenal. Jadi dengan kesan pertama itu sudah jatuh hati saya dengan beliau. Allahumma yarham Syekh Jawi Jamin. Terus perjalanan waktu lagi tidak sampai 2 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun lah, saya lupa. Ayah saya juga wafat. Ayah saya juga wafat. Terus pada saat itu saya anak ini belum tergerak hati untuk belajar, belum tergerak. Nah, begitu ayah saya itu wafat, timbullah semangat untuk belajar agama, untuk mencari guru yang mursyid. Dan anak terkenang dengan pesan daripada yai anak untuk belajar dengan Allahumma yarham Kiai Haji Abdullah Jawawi. Jadi anak langsung ke rumah beliau dan memperkenalkan diri bahwa anak itu adalah cucu daripada Kiai Haji Muhammad Saleh Siddiq. Beliau terharu dan memeluk saya dan menganggap saya juga sebagai cucu beliau. Terus saya mulai belajar dengan beliau dan mengikuti di mana beliau melakukan cawisan-cawisan, di mana tempat beliau ngajar, baik di masjid-masjid maupun di musola-musola maupun di rumah-rumah. Jadi saya ikutin terus pada saat itu. Jadi alhamdulillah saya benar-benar diterima. Bahkan kesan yang paling pertama kali itu, saya begitu belajar langsung dikasih buku yang ringkasan daripada amalan-amalan yang selama beliau ajarkan di majelis taklim maupun di cawisan-cawisan tempat beliau mengajar. Begitulah yang dapat pertama kali kesan kami dengan Allahumma yarham Syekh Jawawi Jam itu, Ustaz. Terus mengikuti belajar dari majelis ini ya? Iya, terus kita mengikuti majelis taklim beliau. Pada saat itu memang tidak begitu banyak. Kami cuma orang 4, kalau nggak salah 4 apa 5 itu. Ya, antara lain ya itu ada Ustaz Syani, Ustaz Ari, Ustaz Bukhari, Ana, dan semakin hari semakin bertambah ini murid. Semakin hari semakin bertambah ini murid. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuka majelis. Dibukalah majelis di di belakang masjid gitu. Sepanjang perjalanan itu yang membuat saya benar-benar katakanlah shock lah. Jadi saya nggak menyangka Allahumma yarham mempercayakan kami. Pada saat itu saya belajar baru 6 bulan, 5 bulan apa 6 bulan gitu. Belum paham betul. Beliau mentugaskan kami untuk menjadi khatib di suatu masjid di seberang.
di 16 Hulu kalau nggak salah Ustaz. Nah, itu benar-benar membuat saya kalang kabut Ustaz. Ya maklumlah banyak ustaz-ustaz yang lain yang sudah mumpuni. Anak ini baru belajar. Tapi anak sudah dikasih tugas yang begitu mulia. Jadi itu karena saya ini anak ini memang basicnya ya pengusaha dan selalu siap dengan tantangan-tantangan Ustaz. Jadi alhamdulillah sudah berapa kali kami tolak masih tetap mandat itu nggak boleh dilepaskan oleh Allahumma yarham. Tetap kami diminta untuk melaksanakan tugas itu. Alhamdulillah dengan izin Allah dan doa beliau kami laksanakan tugas itu dan beliau sangat senang sekali. Tapi kaminya yang ini Ustaz, yang demam Ustaz kami. Iya. Pasti kita meduan Ustaz. Iya. Berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan lancar. Itu awal pertama kali kami belajar dengan beliau dan mendapat tugas sangat-sangat berat Ustaz. Jadi benar-benar shock terapi buat kami. Dan satu hal yang membuat saya jadi bulat Ustaz, mana jadi bulat untuk hijrah, mempelajari ilmu-ilmu Allah ini karena memang bimbingan beliau. Jadi anak itu pernah ngomong dengan beliau, ya Kiai, Tam ini pengusaha, kira-kira Kiai, mamanulah dunia pengusaha ini. Itu kesannya dia bilang apa? Kiai nggak bilang itu begitu, itu begini. Cuma hanya dia bilang ada niat berubah nggak? Jadi karena dunia pengusaha bukan pengusaha biasa, pengusaha kontraktor, Ustaz. Jadi terlalu banyak hiruk pikuknya. Jadi akhirnya kita Kiai mengarahkan kita untuk tetap memasang niat untuk merubah, mencari pekerjaan lain. Nah itu saya patrikan terus dalam diri. Ya alhamdulillah hijrah anak itu akhirnya total. Jadi anak pendek cerita anak tutup semua perusahaan Ustaz. Jadi anak tutup perusahaan hanya benar kembali ke majelis Kiai dan anak bertekad untuk bersama Kiai. Sebelum kita lanjut, antum kan dulu termasuk orang yang terdekat ya dengan guru kita, sering bersama. Mungkin teman-teman kita yang belum tahu, yang belum pernah berjumpa dengan guru kita, gimana sebenarnya sosok guru kita yang sebenarnya, karakter beliau itu seperti apa? Mungkin dalam bersamaan sehari-hari itu orangnya bagaimana gitu? Nah, menurut perjalanan bersama antum. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Ana sepanjang dengan beliau, Allahumma irham Syekh Jawi Izam ini, benar-benar banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan, benar-benar menggugah hati selama bersama beliau, terutama akhlak beliau Ustaz. Jadi akhlak beliau ini benar-benar sangat mulia, tawadu, dan memang penyayang dengan semua anak muridnya. Jadi kami setiap kali pulang dari ngantar beliau, menemani beliau dalam majelis-majelis taklim di mana-mana beliau ngajar, itu pulangnya ana sampai kadang-kadang nggak habis pikir. Jadi beliau setiap kali pulang pasti ngajak makan Ustaz. Ngajak makan Ustaz. Kami itu tiap kali pergi nemenin Kiai itu tidak pernah sendiri memang Ustaz. Kami karena berempat, berlima, anak murid yang lain kan. Beliau pasti ngajak makan. Dan makannya beliau ini kalau kami pandang dari segi usia, rasanya nggak mungkin mau makan sop buntut Ustaz. Selera tinggi. Seleranya selera tinggi, selera anak-anak muda Ustaz. Jadi, sop buntut, kambing, makan yang tunjang Ustaz, Masya Allah. Jadi anak berpikir dulu anak nggak ngah gitu kan, nggak nyambung. Jadi kenapa kok Kiai makan ini gitu kan?
Tapi begitu makan Ustaz, begitu makan itu disediakan, kayak itu paling makan kuahnya aja tuh sop itu Ustaz. Paling sedikit dia ngambil dagingnya. Selebihnya dikasih kepada kami-kami anak muridnya ini. Di meja tuh, dibagi sama dia tuh. Tiap kali Ustaz, makan martabak juga begitu. Makan kikil juga begitu. Jadi Masya Allah. Banyak anak murid yang nikmat. Jadi banyak anak murid nih Ustaz. Jadi kiai itu sebenarnya kalau sekarang ini anak simak, anak pelajari. Ternyata beliau itu memang ingin menyenangkan anak muridnya. Bukan untuk dia Ustaz. Sebenarnya makanan-makanan itu yang sangat-sangat enak, lezat itu bukan untuk dia. Dia ingin memberikan kenikmatan, kesenangan buat anak-anak muridnya. Coba yang Ustaz, sudah dikasih makan Ustaz. Pulang. Itu saya mau bayar Ustaz. Marah dia Ustaz. Nggak usah bayar. Ini yai dapat rezeki dari cawisan. Jadi semua duit itu Ustaz, semua duit yang ada di gamisnya itu, yang ada di gamisnya itu dibuka sama dia. Dibuka, itu. Nah ini nih, duit kita makan sama-sama katanya gitu. Nah, itu. Jadi bakso kami sekarang ini duit yang dapat itu disedekahkan lagi. Gitu. Terus pulang ke rumah setiap kali Ustaz ini, bukannya sekali-sekali, setiap kali. Begitu pulang itu anak-anak murid teman-teman saya itu yang lain semua dikasih duit ongkos pulang. Dikasih ongkos pulang, saya Masya Allah. Sudah diajak makan, terus dikasih ongkos pulang, dikasih ilmu, subhanallah. Anak sekarang Ustaz, sekarang baru engah itu. Siapa beliau ini sebenarnya? Sesungguhnya ulama yang benar-benar ulama mursyid itu yang ini. Jadi beliau tidak memikirkan harta itu untuk apa masa depan beliau, apakah untuk beli rumah, enggak. Jadi dia Allahumma yarham ini benar-benar mementingkan anak-anak muridnya, mementingkan majelisnya, mementingkan agamanya Ustaz. Jadi memang luar biasa. Jadi selama mengenal beliau, subhanallah, tidak ada yang sedikit pun yang membuat hati ini terluka, bahkan selalu merasa berdosa Ustaz. Karena bimbingan beliau, dan beliau tidak pernah sedikit pun marah walaupun kami salah. Walaupun kami salah, baik dari segi bacaan salah, baik dari segi akhlak juga salah, beliau nggak pernah marah. Beliau tidak pernah marah, beliau hanya selalu mendoakan anak-anak muridnya. Itu yang kami tahu Ustaz. Jadi memang sampai detik ini pun kami belum menemukan sosok seperti beliau Ustaz. Ketawaduannya, kesabarannya, kecintaannya kepada anak-anak muridnya, bimbingan dia. Benar-benar dia membimbing anak-anak itu benar penuh dengan kasih sayang. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya anaknya, menantunya, anak muridnya, baik yang lama maupun yang baru, Ustaz, itu semua dilakukan dengan sama beliau. Yang berkenaan dengan tadi ya, saya pernah ditanya oleh seorang jemaah juga. Iya Ustaz. Bahwa tadi bilangnya murid itu dikasih ilmu, diajak makan yang enak, sambil ngaji terus dikasih duit bagi pulang. Ada seorang jemaah bertanya sama saya, Ustaz, kiai itu banyak hartanya, banyak dapat duitnya, kemana duitnya selama ini? Masya Allah. Ya, kenapa tidak ada rumahnya, tidak punya mobil, tidak punya motor? Nah, kemana duit kiai banyak? Nah, saya bilang kalau kamu mau tahu, ikutin dia. Kamu ikutin dari awal. Nah, ini jawabannya tadi rupanya. Oh iya. Jadi ikutin dia dari awal mengikut ngaji, kemarin ngaji. Nah, ikutin sampai pulang balik ke rumah. Jadi rupanya uang-uang itu ya habis digunakan untuk dakwah itulah. Mungkin saat lagi dia sering motokopi kan dulu kan. Oh iya. Nah, ya. Ya. Jadi ilmu-ilmu amalan-amalan yang beliau tulis Ustaz. Beliau tulis satu lembar kertas, beliau fotokopi. Kalau fotokopi itu enggak pernah dikit Ustaz, ratusan sekali fotokopi 200, 100 paling kecil. Itu dibagi Ustaz. Tiap kali dia ceramah, dimanapun dia ceramah,
Dia perintahkan dengan kita ini, ambil di tas itu, bagikan. Jadi sebelum dia ceramah, ini amalan sudah dibagikan dulu, Ustaz. Sehingga begitu dia ceramah, membuka amalan ini, jemaah sudah paham. Jadi sudah bisa di samping jemaah itu mendengar langsung keterangan dari Allahumma yarham syajawizom, mereka sudah tahu. Jadi mereka tidak akan mungkin lupa. Jadi padilat-padilatnya daripada amalan-amalan yang guru kita sampaikan itu, jemaah itu benar-benar ini. Saya aja sampai nggak tahu lagi, bertumpuk-tumpuk Ustaz kalau fotokopian amalan dari beliau. Jadi memang luar biasa Ustaz. Jadi dia bukan hanya kan kalau disampaikan saja mungkin ada yang lupa Ustaz. Tapi sistem beliau dakwah itu selalu pakai teks. Jadi dia pakai konsep dibagikan dulu apa yang mau dia buka, apa yang beliau mau sampaikan, itu jemaah sudah dapat duluan Ustaz. Dapat, nah baru dia jelaskan. Sehingga penjelasan itu, ilmu itu benar-benar terserap penuh oleh jemaah. Nah ini kalau saya pandang, anak pandang itu memang sangat-sangat ajib Ustaz. Itu memang cepat ditangkap oleh semua jemaah Ustaz. Alhamdulillah. Memang jarang sekali kita ketemu yang seperti beliau ini. Ya kalau sekarang mungkin dengan rekaman HP Ustaz. Tapi kalau zaman dulu kan ya mungkin memotong ada satu kisah lagi aja. Mungkin antum banyak kisah bersama beliau, mungkin banyak kejadian. Masya Allah. Ada kejadian mungkin satu kisah aja mungkin bisa diceritakan lagi. Nah, sebelum kita berpesan kepada kawan-kawan kita, ada satu kisah bersama beliau yang cukup fenomenal lah istilahnya. Berjalan bersama beliau terjadi mungkin apa gitu pernah terjadi. Banyak sekali sebenarnya. Cuma saya ini mungkin ada perjalanan keluar kota dulu. Oh, iya. Beliau. Jadi saya alhamdulillah baru teringat Ustaz. Jadi waktu itu kami keluar kota ke desa, itu peresmian ini Ustaz. Peresmian pesantrennya Ki Morogan. Kiai Morogan. Jadi di desa Lembak kalau nggak salah Ustaz. Oh, Lembak. Desa Lembak. Arah ke Prabumuli. Arah Prabumuli Ustaz. Jadi tempo hari Kiai diminta untuk peletakan batu pertama Ustaz. Jadi peletakan batu pertama sekaligus memotong batang-batang yang mau di bang. Jadi Kiai bersama Nyai juga ikut, kami dan semua keluarga juga ikut ke sana sama anak murid yang lain. Jadi kami ada 3 mobil Ustaz. Jadi ada 3 mobil sampailah di sana. Alhamdulillah katanya nggak ada halangan Ustaz. Sampai di sana di Lembak. Prosesi peletakan batu pertama itu juga berjalan dengan baik sampai selesai Ustaz. Nah, yang jadi kesan yang sangat luar biasa itu pas pulang Ustaz. Pas pulang itu mobil saya itu bocor radiator. Ya, radiatornya bocor. Jadi mulai dari keluar dari Lembak itu netes tuh radiator ini. Jadi jalan 200-300 meter ngisi radiator. 200 meter. Rupanya jadi perhatian guru kita Ustaz. Allahumma irham memperhatikan, ada apa katanya Tamrin. Ini Kiai, radiator mobil ini bocor. Jadi tidak pacak jalan jauh, panas mesinnya. Masya Allah. Oh jadi mak mano? Yo, bengkel dulu apa Cak, tapi tidak apa-apa kita sampai berjalan baik Kiai. Jadi anak ngomong, ini Kiai, tak tolong. Jadi anak ambillah 2 botol mineral yang ukuran besar. Ana minta tolong sama Kiai, minta didoakan air ini, karena air ini untuk ana isikan ke radiator. Iya, ana percaya doa seorang ulama, alim ulama itu, apalagi seperti beliau, ana yakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana khawatir mobil ini nggak bisa jalan lagi Ustaz. Jadi pada saat itu sudah malam hujan lebat. Sudah malam hujan lebat. Dan ada mobil jemaah yang lain tuh minta Kiai pindah be. Melak mobil kami be. Tapi Kiai tidak mau Ustaz. Kiai tetap bersama kami.
Jadi kiai nyai tidak mau pindah. 2 mobil yang bagus-bagus, minta kiai pindah saja. Kiai tidak mau pindah, Ustaz. Jadi benar-benar kami itu merasa benar-benar, ya Allah. Kami juga sudah minta kiai untuk pindah supaya jangan sampai susah kiai. Tapi tidak. Kiai malah memilih mengambil air tadi, memberikan doa-doa dalam air itu. Doa setelah itu dikasihkan ke kami lagi. Terus kami isikan, Ustaz, ke dalam radiator itu. 2 botol itu isikan. Kami tutup, kami jalan lagi, Ustaz. Anehnya tidak bocor lagi, Ustaz. Itu ampere panas itu enggak naik lagi, Ustaz. Ampere panas itu udah naik lagi sampai ke Palembang. Tidak bocor, tidak nambah lagi radiator itu. Sampai ke rumah kiai di Satu Ilir ini. Setelah kiai turunnya itu, alhamdulillah, mana tamrin? Tidak bocor lagi, tidak lagi kiai, alhamdulillah. Kiai jampi tadi, kiai doa ke tadi, alhamdulillah tidak bocor lagi. Ya. Kami balik, Ustaz, bocor lagi, Ustaz, radiator gitu. Allah karim, bocor lagi radiator. Nah, ya karena sudah di kota, Ustaz, tidak perlu takut lagi kami isi sampai balik ke rumah, Ilir. Nah, itulah ceritanya yang memang ya, di luar dugaan, Ustaz ya. Jadi Masya Allah karomah beliau tadi, Ustaz. Jadi situ kami menyaksikan betul bahwa doa-doa beliau itu mustajab, Ustaz. Jadi benar-benar merupakan suatu kenangan yang sulit untuk dilupakan, Ustaz. Banyak, Ustaz. Banyak. Jadi yang lain saya yakin banyak sekali berhubung beliau dekat dengan guru kita. Ya, Ustaz ini banyak cerita-cerita mungkin nanti kita sambung dan berangkai ini bersama cerita yang lain. Insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang setelah guru kita meninggal dan haulnya yang sudah ke-7 kemarin kan. Apa pesan-pesan mungkin singkat kepada ustaz-ustaz yang dulu pernah belajar sama beliau, anak-anak beliau, anak angkat beliau ya. Nah, setelah beliau meninggal ini kita berjuang meneruskan majelis taklim beliau ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan sedikit sebelum kita tutup. Nah, ya. Jadi kami ya boleh dibilang sesama anak murid Kiai Jawawi, kami mohon kepada teman-teman dulu seperjuangan sama-sama belajar bersama Allahumma yarham Syekh Jawi Izam ini, cobalah yang tadi jauh mungkin dengan kesibukan masing-masing kita, tapi kami tetap menghimbau dan mohon kalau bisa merapatlah sekarang ke majelis kiai kita, karena ini suatu amanah daripada guru kita. Amanah guru kita ini tentunya bukan sekedar ilmu yang diberikannya kepada kita anak muridnya, tapi juga majelis taklimnya juga amanah, rumah beliau juga amanah, makam beliau juga amanah, zuriat beliau juga amanah buat kita anak-anak muridnya. Nah, jadi himbauan kami, kalau bisa antum-antum yang tadinya dengan kesibukan masing-masing, bahkan mungkin mempunyai majelis-majelis sendiri, kami mohon untuk bisa lebih dekat lagi ke majelisnya guru kita ini, untuk meramaikan, untuk memakmurkan, untuk memelihara, dan sekaligus kita saling bahu-membahu, bantu-membantu bersama anak beliau, zuriat beliau, yang satu-satunya penerus daripada guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi bin Syekh Jawi Izam, yang telah bersusah payah selama ini. Jadi siapa lagi nak bantu beliau? Jadi kita bersyukur ada beliau ini, karena beliaulah satu-satunya yang meneruskan daripada kegiatan majelis taklim yang dibangun oleh guru kita ini. Nah, jadi kita yang anak-anak murid tadi, yang selama ini kita mungkin lupa atau mungkin
kita dengan kesibukan masing-masing sehingga kita tak ingat lagi dengan majelis itu, jangan. Kalau bisa merapatlah. Jadi percayalah, tidak akan ada ruginya dan tidak akan mengurangi rezeki antum-antum di luar sana. Dengan memakmurkan atau kita melestarikan atau kita menjaga daripada semua amanah kiai ini, itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho dari guru kita. Memang guru kita sudah tidak ada lagi, tidak bersama kita lagi. Cuman beliau tetap ada di hati kita. Beliau tetap memantau kita, memantau semua kegiatan kita. Itu pasti, karena memang ada hadisnya bahwa beliau sesungguhnya hidup yang kita sedewet juga tak tahu. Hanya orang-orang yang beruntung yang dapat berjumpa dengan beliau. Itulah pesan dan kesan kami. Sekali lagi kami mohon kepada semua teman-teman, baik yang baru maupun yang sudah lama semasa-masa kami mohon untuk segera bergabung membesarkan Majelis Taklim Sultan Agung ini yang dipimpin oleh anak Allahumma yarham kita, Kiai Haji Abdullah Yawawi, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Ahmad Fauzi. Demikianlah yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi cukup banyak ya, sebagai cerita, sebagai penyemangat kita, pengalaman guru kita Syekh Tamrin bersama guru kita Syekh Zawizam. Jadi sebelum kita tutup, saudara-saudaraku, murid-murid dari guru kita, bahwa murid itu tidak terpisah dari gurunya. Insya Allah, kalau gurunya berada di surga, insya Allah muridnya bersama gurunya di surga. Amin, amin. Insya Allah kita dipersatukan, dipertemukan, bersatu kembali dengan guru kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saling doa, saling maaf, saling doa. Semoga pertemuan ini ada manfaat. Kurang kami mohon maaf pada Allah. Kami mohon ampun kalau ada salah-salah. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.